Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di Ngaji Narasi Online. Hari ini kita mau membahas tentang ikhlas ya, sebagaimana firman Allah dan hadis-hadis yang dipaparkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi ya. Kenapa kok ada orang susah ibadahnya dengan ketenangan ya, ibadahnya enggak nyaman, tidak ketemu kliknya? Bisa jadi karena enggak ikhlas. Untuk itu tonton sampai habis kajian ini. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini ya, dan kalau bermanfaat share kepada keluarga, kolega dan teman-teman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada bagian pertama kitab Riyadhus Shalihin ini kita akan bahas tentang bagaimana konsep ikhlas itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kalau baca tertilnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Dalam firman Allah ini ditegaskan bahwa ibadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semata-mata adalah untuk Allah. Liya'budullaha, menyembah Allah. Jadi ibadah itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsepsi satu, mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin ini adalah sebuah pemurnian dalam diri ya, kalau bahasa Indonesianya ikhlas ya. Dan lahuddin dan kemurnian itu ya, ketaatan ya, kemurnian dalam ketaatan itu adalah lahuddin dalam menjalankan ritus-ritus agama, dalam menjalankan perintah agama. Jadi yang pertama mukhlishina lahuddin, dan yang kedua adalah hunafa'a, yakni jalan yang hanif ya, jalan yang betul-betul sesuai dengan esensi ketauhidan ya, esensi ajaran agama sebagaimana yang dibawa oleh bapaknya para nabi, yakni Sayyiduna Ibrahim alaihissalam sampai kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus, jalan yang betul-betul murni, ya, jalan yang betul-betul mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Maka konsepsi ini tidak boleh ada Tuhan selain daripada Allah. Baik Tuhan-Tuhan materi ya, maupun Tuhan-Tuhan imateri. Semuanya murni Tuhan utama, ajaran ketauhidan itu adalah hanya Allah semata. Lalu kalau konsepsi dasar itu adalah dari dalam ya, maka konsepsi selanjutnya adalah dari luar. Kalau yang dari dalam tadi dua, ikhlas, hanif ya. Yang dari luar ya, eksternalnya yang dari eksternal diri kita adalah wa yuqimus shalah
wa yu'tuz zakah. Jadi untuk yang dari luar diri kita, dari zahir kita, jawari, gerak tubuh kita itu adalah menegakkan salat, bayar zakat. Jadi semua jalan ini, ibadah ini, itulah yang disebut dengan dinul qayyimah. Nah, dinul qayyimah itu agama yang lurus. Nah, kenapa ayat ini pertama diarahkan kepada kita sebelum kita membahas hadis-hadis tentang ikhlas? Agar persepsi dasar kita berkenaan dalam ibadah itu tidak boleh karena selain Allah. Harus semuanya karena Allah, bukan karena selain Allah. Tidak boleh. Nanti ibadah karena dunia, minta jabatan dan sebagainya, tidak boleh. Murni karena Allah. Nah, dari sinilah Allah lagi mengingatkan dalam firman lain surah Al-Hajj, minta maaf, dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah menjelaskan la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini firman ini menggunakan huruf lam yang betul-betul nggak akan mungkin, gitu ya. Nggak akan mungkin sampai kepada Allah, ya, luhum, daging-daging kurban tersebut, ya, wala dima'uha, bukan juga darah yang mengucur setelah hewan kurban tersebut disembelih. Bukan itu yang sampai kepada Allah. Yang sampai apa? Yanaluhut taqwa. Yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang melakukan kurban. Nah, nilai takwa itu jangan sampai diplesetin. Takwa, takut istri tua, ini nggak boleh. Jadi takwa itu adalah betul-betul rasa takut kalau Allah meninggalkan kita. Bukan rasa takut kalau Allah akan mengazab. Itu tingkatan, ya, awam. Tapi kalau Allah meninggalkan kita, Allah jauh dari kita, Allah pergi dari kita, maka kepada siapa lagi kita akan bergantung? Gitu ya. Jadi inilah nilai takwa kita yang akan Allah lihat dari setiap peribadatan hambanya. Nah, dan dalam firman lain Allah kembali mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat 29. Bukan Al-Imran ya, tapi Ali Imran. Ini sering banyak orang salah. Quran surah Al-Imran, nah itu salah. Tapi Ali Imran, keluarga Imran. Allah mengingatkan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ini menarik, di mana Allah secara tegas mengingatkan kepada kita, katakanlah kalau in tukhfu, kalian, ya, menyembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kalian, ya, artinya apa yang terdetak dalam hati ini nggak terucap, cuma di hati doang. Misalnya ada orang di situ dalam hati ngomong, ya Allah jelek amat, hati kita yang ngomong, mulut nggak terucap, gitu ya. Au tubduhu, atau kalian ungkapkan apa yang dalam hati kalian, ya'lamullah, pasti Allah tahu. Jadi mau tidak diucapkan atau diucapkan dengan lirih, Allah tahu. Maka jangan main-main dengan Allah. Disitulah takwa tadi. Sahabat
ngaji narasi online. Ini firman-firman Allah, 3 hal tadi, 3 ayat ya yang kita sebutkan tadi, itu mengingatkan bahwa kita sebagai hamba tuh tidak punya kuasa. Kalau nggak punya kuasa, maka nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu kemudian seolah-olah kita menjadi super hebat, memiliki power yang hebat, ya, super power. Nggak ada, karena semua itu adalah dalam pandangan Allah dan dalam pendengaran Allah. Nah ini kalau sudah seperti itu, maka lahirlah dalam hati ini betul-betul apa yang dia lakukan tidak akan jauh dari keinginan mengharap ridha Allah. Itu ikhlas dalam konteks awal firman Allah. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Ya, kita bahas. Ini hadis pertama yang diungkapkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ketika membahas tentang ikhlas. Hadisnya adalah, hadis ini sangat familiar. Dan semua orang kayaknya paham dan hafal hadis ini. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Qala, jadi ini dari Amirul Mukminin, yakni Abi Hafs. Beliau itu berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata. Apa kata beliau? Innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal yang akan kita lakukan itu tergantung dengan niatnya. Ya, kalau dalam kajian fikih itu sering dibedakan, ya, niat. Bahasa Indonesianya sama, niat, tapi bahasa Arab itu bisa berbeda. Ya, karena kalau dalam ibadah, niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi kehendak sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Jadi kalau ada orang ngomong saya pengen sholat tapi nggak sholat, ya baru pengen, namanya azam. Tapi kalau sudah bersamaan dengan perbuatannya, maka dia menjadi niat, an-niyah tadi. Dan wa inna malikum likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu yang hadir dari seseorang itu tergantung dari apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, kalau hijrah, jadi zaman dulu tuh sahabat orang-orang itu diarahkan untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya. Kalau hijrahnya saat itu karena Allah dan Rasulnya, ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan pahala hijrah langsung dari Allah. Dan ia akan mendapatkan cintanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau hijrahnya karena ingin dunia, takut misalnya mendapatkan serangan fisik dari orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya dia akan selamat begitu saja. Atau hanya ingin saat itu pergi mencari rasa damai, ya ia dapatkan itu. Tapi dia tidak akan mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Ya, awim bro'atin,
atau niat hijrahnya karena pengen ada perempuan yang dia taksir. Nah, dia suka sama perempuan itu. Dia pergi hijrah, saya akan ikut. Yankihuha, maka dia nanti akan nikah dengannya. Niatnya pengen nikah sama perempuan itu, ya dia akan dapatkan itu. Fahijratuhu ila ma hajara ilah. Maka nilai hijrahnya adalah ya tergantung dengan apa yang ia tuju. Dan ini muttafaqun ala sihhatihi, dan hadis ini itu disepakati ya atas kesohihannya. Nah, hadis pertama ini menarik ya. Hadis pertama ini menarik karena semua orang paham. Nah, bagaimana menanamkan niat? Itu menjadi penting, dan esensi sebuah ibadah dia menjadi ikhlas atau tidak tergantung niatnya. Tergantung niat. Maka dalam terminologi ibadah itu ulama-ulama Syafi'iyah menguatkan dalam mengeluarkan niat itu tidak sekedar ya, meskipun tadi qasdu itu kehendak hati ya, syai' muqtarinan bi fi'li, bersamaan dengan perbuatannya, tapi agar orang awam, nah ini hebatnya para ulama. Ya, ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Agar kemudian amal perbuatan tersebut tidak sekedar dinikmati oleh orang-orang yang alim, tapi orang awam tidak mendapatkan nilainya, maka ulama mengajarkan, orang-orang awam, ingat, kalau mau ibadah agar lebih mudah untuk bisa meresapi dari sebuah apa yang dikehendaki atau niat itu, maka niat tadi dilafazkan atau talaffuz bin niyah, melafalkan niat. Nah, ini hebatnya para ulama gitu ya. Agar niat tadi yang betul-betul keinginan dalam hati, tapi semua bisa ya merasakan esensi dari sebuah niat tadi dengan dilafalkan. Akhirnya lahirlah ungkapan-ungkapan ya, usolli fardhu zuhri, aku ingin sholat zuhur ya. Kemudian nawaitu shauma ghadin, aku niat agar aku niat esok hari berpuasa gitu ya. Nawaitul hajja wal umrata ya, aku niat haji dan umroh gitu ya. Kemudian banyak niat-niat yang akhirnya dilafazkan. Itu adalah cara ulama untuk memahamkan kepada umat, kepada seluruh umat Islam ya, sehingga nilai niat yang dalam hatinya itu tidak blank ya, karena banyak orang tuh kan saya pengen sesuatu tapi ngeblank, lupa ya, akhirnya ini orang-orang awam. Kalau orang-orang alim, orang-orang arif, faqih ya, orang-orang yang ahli dalam agama, tentu dia akan bisa merasakan tanpa harus melafalkan. Tapi bagi banyak orang tidak mudah ya, apalagi kalau yang baru pengen sholat tiba-tiba ingat, aduh ini sendal saya tadi aman apa enggak, maka itu enggak mudah. Nah, saya kira itulah ngaji kita pertama ya, kita bahas dulu lah hadis satu ini. Insya Allah lain waktu kita akan, insya Allah lain waktu, ingat, kita akan lanjutkan di hadis selanjutnya tentang ikhlas dari kajian kitab
Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ketemu lagi, jangan lupa di channelnya Ahmad Rajavi, channel Buya Ahmad Rajavi, dalam kajian ngaji narasi online untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin. Ketemu lagi, semoga Allah meridhai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.